Beta Israel adalah sekelompok orang Ethiopia yang beragama Yahudi yang banyak tinggal di sisi utara Ethiopia. Dengan adanya kelompok inilah Israel secara geopolitik membantu negara yang tadinya miskin, Ethiopia, akan menjadi kekuatan yang diperhitungkan di Afrika. Sebentar, bukannya Ethiopia selama 4 dekade selalu dalam keadaan perang? Bukannya mereka baru saja bisa damai kurang dari 3 tahun terakhir ini? Kok bisa mereka menjadi kekuatan di Afrika? Kita saja Indonesia 10 tahun kerja keras membangun belum menaikkan GDP per kapita secara signifikan. Sebelum kita ke Ethiopia untuk belajar, kita simak informasi berikut ini. Pemungutan suara Pilpres dan Parlemen akan diadakan pada Rabu 14 Februari tahun 2024. Kalau ternyata hasilnya imbang, maka 2 pemenang teratas akan masuk putaran kedua. Pemungutan suara putaran kedua adalah Rabu 26 Juni 2024. Kemudian ada pilkada pemilihan kepala daerah di tahun 2024 juga untuk memilih wali kota, bupati, gubernur, dan ada 300 titik untuk itu. Serentak antara September dan November 2024. Jadi tahun depan adalah benar-benar tahun politik. Semua itu akan membuat berisik telinga, panas hati, kalut pikiran, banyak fitnah, hoax, disinformasi, penggiringan opini, suara buzzer, dan suara pendukung yang saling serang akan memenuhi dunia maya dan dunia keseharian. Lalu bagaimana bisa Anda bisa bersuara dengan bersih? Bagaimana voice Anda bisa didengar di antara noise politik berkampanye dan kompetitor beriklan? Solusinya, bergabunglah ke sosial media komunitas elaelo.id, sebuah platform sosial media karya anak bangsa gabungan Twitter, Facebook, dan Kaskus. Bangunlah brand Anda di sana, bangunlah konstituen Anda di sana, bangunlah komunitas Anda di sana, ekspresikan diri Anda di sana. elaelo.id telah diluncurkan. Yuk bergabung karena di sana suara Anda bersih, yang mana Anda tidak akan mendapatkan suara noise berisik perpolitikan yang mengganggu suara voice bersih murni jujur dari Anda. Kita kembali ke Ethiopia. Abiy Ahmed Ali adalah Presiden Ethiopia yang merupakan Nobel Peace Laureate atau peraih Nobel Perdamaian di tahun 2019 atas perjuangannya mendamaikan perang di Ethiopia antara milisi dan tentara Ethiopia yang berlangsung selama puluhan tahun, juga mendamaikan ketegangan di perbatasan dengan negara tetangga, Eritrea. Ethiopia adalah negara dengan 120 juta penduduk, merupakan negara tanpa pantai atau landlocked terpadat di dunia. Di sisi utara Ethiopia, lahan gurun telah menjadi kekuatan ekonomi, pertanian, dan perkebunan yang dipegang komunitas Beta Israel dan tentunya pengusaha Israel. Kesuburan itu membuat peluang baru, perlunya akses distribusi ke seluruh dunia, baik untuk masuk ke Ethiopia maupun keluar Ethiopia. Untuk itu mereka memerlukan akses laut atau pantai. Abiy Ahmed berkali-kali mengatakan bahwa letak geografi Ethiopia ini sangat tidak menguntungkan yang akan terus memukul ekonomi Ethiopia selamanya. Selamanya sulit untuk maju karena bergantung pada akses pelabuhan oleh negara lain. Dalam hal ini Eritrea. Sehubungan dengan pelabuhan yang sangat diinginkan Ethiopia, Presiden Abiy Ahmed Ali dengan tegas mengancam Eritrea, beri akses ke pelabuhan di mana keuntungan akan dibagi rata dan pembangunan akan ditanggung Ethiopia. Akses dari dan menuju pelabuhan dari Ethiopia. Abiy Ahmed sepertinya tidak mau permintaannya ditolak. Dia tidak mau ada kata no. Dalam sebulan ini sudah berkali-kali dalam pidato nasional resminya, Abiy Ahmed mengatakan dia ingin punya pelabuhan. Ethiopia harus punya pelabuhan. Bahkan dia bersiap untuk perang jika Eritrea bilang tidak. Military option are on the table. Demikian kutipan berita dari Al Jazeera yang bisa diartikan Ethiopia serius menginginkan pelabuhan, kalau perlu akan menyerbu Eritrea. Kenapa Eritrea? Kenapa tidak menyerbu Djibouti yang juga punya akses pantai? Atau saat ini Ethiopia juga bergantung pada Djibouti? Maka jawabannya adalah Djibouti ada Tiongkok dengan 10.000 kekuatan militernya. Ada Rusia dengan 10.000 pasukan di sana. Dan ada Amerika dengan 500 pasukan kekuatan ada di sana. Mereka semua itu adalah untuk menjaga di ujung Laut Merah untuk keamanan armada dagang mereka sendiri tentunya. Namun Eritrea berbeda. Karena 30 tahun yang lalu Eritrea adalah masih menjadi bagian Ethiopia sebelum menyatakan kemerdekaan di tahun 1993, kemudian berpisah dengan Ethiopia. Perang panjang selama 20 tahun antara dua negara tersebut terjadi, perdamaian hanya dalam beberapa bulan ketika Abiy Ahmed menjadi presiden Ethiopia. Sekarang apakah
opsi perang akan dilakukan oleh Abiy Ahmed sebagai seorang peraih Nobel Perdamaian itu? Aslinya dia menawarkan lahan sangat besar di utara Ethiopia, tukar guling dengan akses menuju pantai dan Laut Merah kepada Eritrea. Hal ini sedang jadi diskusi tingkat tinggi tentunya di Eritrea, karena ada opsi kedua, yaitu berbagi akses dan berbagi pelabuhan. Tawaran Abiy Ahmed ini masuk akal karena secara sejarah, secara geografi, kesukuan atau etnik, serta ekonomi, wilayah yang ditukar adalah punya akar sejarah yang malah lebih baik bagi keduanya. Juga opsi kerjasama pelabuhan juga baik. Namun Ethiopia tidak diam dengan dua opsi berbasis pendekatan ekonomi. Opsi militer pun ada di meja dan ada Israel di belakangnya. Semua geopolitik baru bagi dunia ini, yaitu Israel menjadi pemain kawasan. Abiy Ahmed mengatakan bahwa tidak ada negara besar yang tidak punya kekuatan maritim. Jalur maritim itu akan meningkatkan ekonomi minimum 20% dari saat ini. Dan kalau Ethiopia tidak punya akses pelabuhan, maka sampai kapanpun Ethiopia akan menjadi negara lemah. Memiliki kekuatan maritim dan akses maritim adalah kunci untuk menjadi pemain global. Nah, di sini Indonesia harus belajar. Punya laut, punya selat, tapi sama juga tidak terlalu dimanfaatkan hingga maksimum. Ini yang harus diubah. Saat ini Ethiopia pakai akses Djibouti yang setiap tahun biaya naik, bahkan tahun lalu biayanya sampai $5 billion. Abiy Ahmed mau Ethiopia lebih berdaulat dengan akses pelabuhan dari Eritrea. Pertanyaan berikutnya, apakah Abiy Ahmed kalau tidak dapat apa yang diinginkan, yaitu akses pelabuhan atau memiliki lahan untuk pelabuhan, akankah berani menyerbu Eritrea yang juga mempertaruhkan penghargaan Nobel Perdamaian miliknya? Kita lihat saja nanti. Peace.